Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Metode dan Model Matematika. Saya sendiri adalah tutor di Universitas Terbuka untuk mata kuliah tersebut. Jadi pada sesi hari ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan equilibrium. Jadi kalau minggu lalu itu kita sudah belajar tentang model matematika bidang biologi. Nah, ini dia berada dalam bidang ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu diharapkan agar para peserta tutor atau para mahasiswa itu bisa menyelesaikan masalah ekonomi dari model fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan kaitan dari kedua fungsi tersebut. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah hukum permintaan. Nah, bunyi dari hukum permintaan itu adalah jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Nah, ini jelas sekali hukum permintaan ini ya. Untuk fungsi permintaan, jadi bentuk dari fungsi permintaan itu adalah Q dx sama dengan Fpx, di mana Q dx ini jumlah barang X yang diminta, kemudian Fpx ini adalah harga barang X. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisis fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Nah, itu mudah sekali, kita tinggal menggunakan metode grafik. Jadi kalian sudah pernah pelajari ini cara menggambarkan suatu persamaan menggunakan metode grafik ya. Nah, di sini kita punya aturan. Yang aturan pertama adalah kalau sumbu mendatar itu kita nyatakan sebagai jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, itu disimbolkan dengan sumbu Q. Kalau yang sumbu tegaknya itu kita nyatakan sebagai harga yang diminta atau harga yang ditawarkan. Nah, itu kita simbolkan dengan sumbu P. Oke, jelas? Nah, berikut contohnya Ibu berikan. Misalkan suatu fungsi permintaan Q sama dengan 20 dikurang 2P, dengan Q menyatakan jumlah unit barang yang diminta dan P menyatakan harga per unit barang dalam satuan rupiah. Pertanyaan pertama, sketsa grafik tersebut. Oke, ini jelas ya, jadi kita harus menggambarkan grafiknya untuk fungsi Q ini. Nomor 2, tentukan banyaknya barang yang diminta bila harga permintaannya Rp5. Ini juga sudah jelas, yang ditanyakan adalah banyaknya barang. Jadi banyaknya barang itu adalah Q. Kemudian nomor 3, misalkan jumlah barang yang diminta adalah 4 unit, berapakah tingkat harga yang berlaku? Nah, ini yang ditanyakan adalah nilai P-nya. Kemudian nomor 4, jika barang tersebut gratis, berapakah jumlah yang diperlukan oleh pembeli? Nomor 5, pada tingkat harga berapa sehingga pembeli tidak mau membeli barang tersebut? Nah, kita analisis satu persatu dulu ya. Jadi soal pertama adalah karena fungsinya ini berbentuk linear, yaitu Q sama dengan 20 dikurang 2P, maka bentuk grafiknya adalah seperti ini. Jadi, kalau misalkan Q-nya 0, maka P-nya adalah 10. Kalau P-nya yang 0, maka Q-nya adalah 20. Seperti itu ya untuk menggambarkan grafiknya. Makanya dia lurus seperti ini, membentuk garis lurus. Kemudian soal nomor 2, jika harga permintaannya adalah Rp5, maka banyaknya barang diminta Q adalah 10 unit satuan. Jadi di sini tinggal kita mensubstitusikan saja ya. Jadi Ibu tidak terlalu menjelaskan lebih detail karena kalian pasti sudah tahu ya, seperti itu. Kemudian nomor 3, misalkan jumlah barang diminta Q adalah 4 unit, maka tingkat harga yang berlaku adalah P sama dengan Rp8. Ini juga tinggal kita substitusi saja. Nomor 4, karena barang tersebut gratis, maka jumlah yang diperlukan oleh pembeli itu adalah 20 unit satuan. Nomor 5, jika pembeli tidak mau membeli barang tersebut, berarti kan Q-nya 0. Jadi, sehingga diperoleh P-nya itu sama dengan Rp10. Jadi, pada tingkat harga Rp10, pembeli itu tidak mau membeli barang tersebut. Seperti itu ya penyelesaiannya. Jadi, sudah sangat jelas ya, jadi mudah untuk menganalisis ini.
Berikutnya adalah hukum penawaran. Jadi bunyinya, apabila harga suatu barang-barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Oke. Untuk fungsi penawaran itu sebenarnya sama halnya dengan fungsi permintaan. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi QXX sama dengan FPX, di mana QXX itu adalah jumlah barang X yang ditawar, kemudian FPX itu adalah harga barang X-nya. Kemudian jika fungsi penawarannya itu berbentuk linear, maka bentuk persamaannya pasti seperti ini. Q sama dengan K1 tambah K2P, di mana Q adalah jumlah unit barang yang ditawarkan, K1 dan K2 itu adalah konstanta, kemudian P itu adalah harga barang per unit satuan. Nah, di sini ada equilibrium pasar. Jadi equilibrium pasar itu terjadi apabila suatu tingkat harga tertentu, jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keadaan tersebut itu dapat ditunjukkan melalui schedule permintaan penawaran, fungsi permintaan penawaran, serta melalui kurva permintaan dan penawaran. Nah, jadi untuk terjadinya equilibrium pasar ini terjadi jika pembeli sama penjual itu sepakat akan harga yang kita tawarkan atau harga yang kita minta. Nah, secara matematis untuk menggambarkan equilibrium pasar itu kita bisa selesaikan dengan persamaan dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Selain itu kita bisa lihat dari grafiknya, yaitu jika grafiknya itu terpotong antara kurva penawaran dan kurva permintaan, maka terjadi equilibrium pasar. Jadi di sini fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu akan memotong seperti ini, ya. Jadi itulah akan terjadi equilibrium pasar. Jadi di sini Ibu tidak memberikan contoh untuk fungsi penawaran dan equilibrium pasar karena sebenarnya sama saja dengan contoh yang diberikan tadi dengan fungsi permintaan. Jadi Ibu harap kalian bisa menyelesaikan dan mendiskusikan soal-soal yang ada di modul dan kalian kaji hal soal-soal tersebut dan berikan komentar kalian. Jadi sampai di sini Ibu bisa jelaskan terlebih dahulu. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa langsung tanyakan di kolom diskusi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jaga kesehatan kalian semua, jangan stres dan pantang menyerah.